Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai sistem pelayanan yang ada pada jalan tol. Ya. Bismillah, ini kok. Nah, sistem pelayanan yang ada pada jalan tol. Ya. Sini menurut pengertiannya jalan tol ini digunakan dan dikhususkan untuk kendaraan bersumber roda 2 atau lebih dengan jumlah roda minimumnya adalah 4 dan peruntukannya untuk mobil penumpang, bus, truk, dan kendaraan yang lebih besar lagi, dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain di mana para penggunanya harus membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Di Indonesia jalan tol sering dianggap sinonim atau sama dengan pengertiannya jalan bebas hambatan, yang sesungguhnya bahwa hal tersebut adalah berbeda. Tidak semua jalan tol atau jalan bebas hambatan memerlukan pembayaran, karena jalan bebas hambatan dikenal dengan istilah freeway atau expressway, sedangkan jalan bebas hambatan yang berbayar kita kenal dengan istilah tollway atau toll road. Mengapa di sini menjadi jalan yang memiliki hambatan pada tollway atau toll road? Karena pada jalan tol yang ada di Indonesia terjadi pengurangan kecepatan kendaraan yang sangat signifikan pada saat pengguna jalan tersebut melakukan pembayaran. Lalu di sini ada sejarah singkat mengenai jalan tol, di mana pembangunan jalan tol dimulai pada awal tahun 1973 oleh pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada PT Jasa Marga. Pada awal mula setelah pengoperasiannya di awal tahun 1978, ruas tol yang diperkenalkan untuk ruas tol Jagorawi, yaitu Jakarta, Bogor, dan Ciawi dengan panjang kurang lebih 52 km. Adapun tujuan dari penyelenggaraan jalan tol yaitu untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, serta meringankan beban dan pemerintah melalui partisipasi dari para pengguna jalan tersebut. Manfaat jalan tol itu manfaat penyelenggaraan jalan tol diantaranya adalah penggunaan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonominya, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK dan waktu dibandingkan dengan apabila melewati jalan non-tol. Pelaku jalan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian dari tarif tol tersebut. Ini ada beberapa fasilitas pendukung pelayanan jalan tol. Ada gerbang tol atau pintu tol yang biasa dikenal juga sebagai plaza tol. Lalu ada gardu tol, di mana saat ini dikenal dengan GTO atau gardu tol elektronik. Dan yang ketiga ada rest area. Pada materi ini yang akan ditekankan adalah sistem pelayanan dalam hal pembayaran jalan tersebut. Di sini saya mengambil contoh tentang jalan tol yang ada di ruas sekitar kota Semarang. Ya, dengan ada 3 sistem pelayanan yang kita ketahui, yaitu dengan sistem terbuka, tertutup, serta sistem jalan terbuka. Akan tetapi dari ketiga sistem tersebut ada yang hanya memperkenalkan atau mengkategorikan menjadi ke dalam 2 kelompok utama, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, dikarenakan di Semarang itu pernah diperkenalkan dengan sistem jalan terbuka, maka di sini saya juga ikut mencoba menjelaskan mengenai sistem yang ada. Sekarang sistem terbuka. Ya. Sistem terbuka adalah sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar. Jadi di awal mula pelayanan yang dikelola oleh Jasa Marga di dalam kota, tol dalam kota, dengan itu menganut sistem terbuka. Setiap pengguna jalan yang melalui gerbang tol atau pintu tol itu selalu melakukan pembayaran sejumlah tarif yang dibebankan. Itu adalah sistem terbuka. Jadi berapapun kita melewati pintu tol, ya sejumlah pintu tol itu juga kita harus melakukan pembayaran.
Lalu ada sistem jalan terbuka. Sistem jalan terbuka di sini tidak adanya gerbang tol, tetapi hanya berupa pengumpul tol saja, pengumpul atau penarik biaya pengguna jalan tol tersebut yang terletak hanya di awal, di pintu masuk maupun di pintu keluarnya, atau di lokasi strategis pada jalur utama jalan. Sebagai contoh di sini adalah gerbang tol Gayam Sari menuju gerbang tol Muktiharjo arah pelabuhan, atau sebaliknya. Karena kita ketahui di sini kalau dari arah Gayam Sari menuju pelabuhan atau gerbang tol Muktiharjo, kita tidak dikenakan biaya apapun. Baru nanti setelah kita tiba di gerbang tol Muktiharjo, baru pengguna jalan dikenakan tarif tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang melakukan perjalanan dari gerbang tol Muktiharjo diharuskan untuk membayar sejumlah tarif. Pada saat melewati gerbang tol Gayam Sari, pengguna jalan tersebut tidak perlu lagi membayar tarif tolnya. Jadi ini yang membedakan antara sistem jalan terbuka dan sistem terbuka tadi. Lalu yang ketiga kita kenal dengan sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini adalah di awal setiap pengguna jalan itu mengambil berupa tiket tol yang ada. Pada saat keluar, baru tiket tol tersebut diserahkan dengan membayar sejumlah tarif yang telah ditetapkan. Ya, di sini untuk sistem tertutup di Semarang saat ini semuanya sudah menggunakan sistem tertutup. Tapi pada awalnya di Semarang hanya yang memperkenalkan sistem tertutup ini adalah ruas jalan tol yang dikelola oleh Transmarga Jateng, di mana dimulai dari gerbang tol Banyumanik sampai ke arah selatan. Akan tetapi sekarang untuk jalan tol dalam kota-kota Semarang sendiri juga sudah memperkenalkan dengan sistem tertutup yang dikelola oleh Jasa Marga. Besaran tarif yang dibayarkan oleh setiap kendaraan tentu akan berbeda, karena di sini juga kita melihat dari perbedaan golongan atau jenis kendaraan yang menggunakan. Ini adalah tabel golongan kendaraan yang ada pada ruas jalan tol sesuai dengan Kepmenhub nomor 370 tahun 2007. Lalu penerapan pengumpul tol yang berbasis elektronik Indonesia dimulai dari akhir tahun 2017, tepatnya pada waktu bulan Oktober 2017. Pemerintah sudah mulai menetapkan bahwa seluruh transaksi yang berada metode pembayaran yang dilakukan di jalan tol adalah dengan menggunakan uang elektronik atau e-tol card. Kita memanfaatkan e-tol card. Jadi sekarang tidak ada lagi namanya pembayaran secara cash atau manual, tidak, tapi sekarang semuanya sudah memanfaatkan e-tol card. Jadi kita cukup melakukan tapping saja pada setiap kali melakukan pembayaran di ruas jalan tol. Lembaga atau perbankan yang mengeluarkan itu sendiri juga macamnya banyak. Saat ini ada dari Bank BNI, BRI, BCA, dan Mandiri yang mengeluarkan fasilitas berupa kartu tol tersebut. Sesuai dengan perkembangannya, kartu tol atau uang elektronik tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk membayar pada ruas jalan tol, tapi juga dapat dilakukan untuk melakukan transaksi di SPBU, pembayaran parkir, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, yang mencantumkan bahwa tempat-tempat atau fasilitas tersebut menerima pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Ini adalah macamnya. Ini adalah proses gardu tanggal elektronik, di mana di situ juga dapat kita perhatikan bahwa jika uang elektronik yang kurang atau saldonya kurang, itu maka akan tercatat bahwa saldo Anda tidak cukup. Ya, kembali lagi ke mengenai tadi pembahasan mengenai sistem tertutup. Apa yang membedakan dari sistem tertutup secara garis besar dengan sistem terbuka? Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem terbuka dengan sistem jalan terbuka. Lalu kita akan mengkategorikan dua secara yang garis besar adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Perbedaannya dengan sistem terbuka adalah setiap kali melewati gerbang atau gardu tol kita melakukan pembayaran, tapi tidak dengan sistem tertutup. Mengapa? Karena kartu elektronik yang kita gunakan pada sistem tertutup itu hanya digunakan di akhir, sedangkan di awal itu hanya pembacaan identitas dari masing-masing pengguna jalan. Dan penggunaannya adalah satu kartu elektronik hanya dapat digunakan oleh satu pengguna jalan. Kalau dulu itu pada sistem jalan terbuka, sistem terbuka,
siapapun yang memiliki kartu elektronik dan berapapun banyak temannya yang menggunakan kendaraan di belakang bisa menggunakan cukup dengan satu kartu tol saja. Akan tetapi tidak demikian dengan sistem tertutup, karena satu kartu hanya bermanfaat dan dapat digunakan hanya untuk satu kendaraan, yang disitu mencatat identifikasi awal dari mana jenis golongan kendaraan dan berapa sisa saldo yang kita miliki. Itu adalah identitas yang akan tercatat di kartu yang kita gunakan. Dan pada saat di pintu keluar, baru pada waktu melakukan tapping akan terdeteksi dari mana, berapa biayanya, berapa sisanya. Dari berbagai macam golongan kendaraan dan jenis dan kartu elektronik yang digunakan, maka di sini secara penasaran, curiosity, keingintahuan, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu maupun mahasiswa dapat membedakan sebagai pengguna jalan tol tarif tol berdasarkan golongan kendaraan jika tidak ada perbedaan pada e-tol card yang digunakan. Jadi gini, misalkan saya punya satu kartu e-tol card. Apakah kartu e-tol yang saya gunakan ini dapat membedakan ini hanya milik saya atau ini hanya dapat digunakan pada mobil saya? Tidak. Kartu e-tol milik saya juga dapat digunakan oleh penggunaan kendaraan dengan golongan yang lain. Lalu bagaimana caranya untuk membedakan kartu ini untuk mendeteksi besaran tarif pada golongan kendaraan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit ulasan mengenai sistem pelayanan pembayaran yang ada di jalan tol. Lebih kurangnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak Pak. Jadi memang terkait dengan sebenarnya ini saya kok nggak bisa keluar sharing screen-nya. Jadi kalau terkait dengan penggunaan e-tol, ide awalnya penggunaan e-tol itu hanya untuk membatasi jumlah operator yang ada di gardu tol. Karena seringkali kalau pengguna jalan yang yang ugal-ugalan dan sebagainya itu juga cukup membahayakan bagi operator yang berada di gardu tol tersebut. Ya, kebijakan pemerintah pada waktu itu dan pengelola dari jalan tol adalah mengurangi jumlah operator yang ada yang bertugas di lapangan dengan menerapkan GTO dengan ketinggian maksimal 2, sekian meter, itu hanya untuk kendaraan kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kartu tol tersebut dapat digunakan oleh kendaraan golongan yang lain? Nah, ternyata dari jumlah lane atau jumlah ruas yang ada dari gardu tol tersebut masih disisakan satu di mana terletak operator yang secara manual dia akan melakukan identifikasi terhadap kendaraan jenis golongan berapa. Karena fungsinya operator di awal itu hanya untuk tapping dan menentukan ini kendaraan golongan berapa. Tapi tidak berlaku operator tersebut di pintu keluar, karena di pintu keluar otomatis e-tol card yang digunakan sudah menyimpan data identitas dari golongan kendaraan tersebut, asal perjalanan, sisa saldo, dan sebagainya. Demikian Bapak. Jadi awal mulanya ide penggunaan e-tol itu hanya untuk menghilangkan semua operator yang ada. Misalkan lane ini kita punya 10 nih, 10 lane. Itu diharapkan semuanya tidak ada, semuanya adalah GTO, gerbang tol elektronik otomatis, baik itu untuk kendaraan kecil maupun besar. Akan tetapi dari 10 itu ternyata masih disisakan minimal 1 ruas yang masih menggunakan operator, dan itu memang diperuntukkan untuk kendaraan yang besar. Karena kalau kendaraan kecil pasti kan sudah ada portalnya dengan ketinggian 2, sekian meter. Nah, fungsi dari operator yang berada di satu lane tersebut dia secara manual, jadi kita serahkan e-tol kita kepada
operator, dia akan mencatatkan secara manual. Oh, ini kendaraan golongan 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan di situ dia menetapkan. Nah, lalu pada waktu nanti di exit tolnya tempat tujuan itu si pengguna kendaraan golongan 2, 3 dan seterusnya ini sudah tidak dilayani oleh operator. Dia cukup memilih gerbang tol yang diperuntukkan untuk kendaraan besar, di mana proses tappingnya itu di alat kita bisa gunakan yang bawah maupun yang di atas. Kalau misalkan untuk kendaraan yang tinggi itu secara otomatis karena identitas kendaraan sudah tercantum di dalam kartu tol tersebut. Itu sebabnya berdasarkan aturan dengan sistem tertutup sudah tidak diperkenankan lagi satu kartu digunakan untuk beberapa kendaraan di belakangnya. Jadi satu kartu hanya untuk satu pengguna. Tuh. Ya, kalau yang karena proses ini adalah untuk membuka dan menutup portalnya itu sendiri. Jadi identitas kita ada di sini. Kalau misalkan dulu sistem terbuka kita membawa rombongan 10 kendaraan di belakangnya, tidak masalah selama saldo kita cukup. Satu kali tapping oper ke belakangnya, tapping lagi oper ke belakangnya, saldo kita cukup, tidak masalah. Tapi kalau sekarang tidak bisa, karena satu kartu tapping membuka identitas di awal dan dia juga mencatat identitas di luar. Nah, seandainya terjadi kartu tersebut dipinjamkan di kawannya bisa masuk, nah ini yang timbul permasalahan di luar. Karena sudah ada aturan terbaru jika kendaraan pada ruas jalan tol sistem tertutup yang tidak memiliki identitas kartu e-tol card atau warung traffic yang digunakan, maka akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi tersebut juga sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah tahun 2005 nomor 15 tahun 2005, di mana besaran dendanya adalah besaran tarif akan dikenakan sebesar 2 kali ruas jalan terjauh yang dikelola oleh pengelola ruas jalan tersebut. Jadi walaupun misalkan ini dari Semarang tujuan kita ke Ungaran, tarifnya hanya sekitar 15.000, tapi yang dikelola adalah dari Semarang sampai Solo, tarifnya 60.000 misalkan. Maka bagi yang tidak memiliki itu akan dikenakan sanksi 2 kali seolah-olah kita melakukan perjalanan dari Semarang ke Solo walaupun kita hanya keluar di Ungaran. Demikian Bapak, kira-kira bisa diterima? Ya.